Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribunas, jumpa lagi dengan saya Sulistia di program Tribun Lampung Religi. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustadz Asep Abdullah LC dari Pondok Pesantren Darul Fatah Bandar Lampung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Ini kita di pertemuan kali ini akan membahas terkait ketentuan untuk pembayaran zakat fitrah. Ini sebenarnya kapan waktu untuk kita mengeluarkan zakat fitrah dan mungkin seperti apa skemanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitri ini adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh segenap kaum muslimin yang mampu untuk membayarkannya. Tapi zakat fitri ini berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu ada kaitannya dengan nisab, maka di dalam zakat fitri itu tidak ada. Yang ada adalah ketika orang itu punya kelebihan makanan sampai pada hari pertama untuk persediaan makanan keluarganya, ia sudah berkewajiban. Jadi standarnya orang wajib zakat fitri atau tidak adalah dia melihat stok makanan yang ada di rumahnya. Kalau dia kira-kira hari ini dia keluarin zakat fitrinya dan ternyata masih ada sisa, berarti dia berkewajiban untuk mengeluarkannya. Adapun standar zakat fitri yang dikeluarkan menggunakan standar Madinah seperti yang dulu pernah ditetapkan oleh Rasul itu adalah menggunakan satu sok, gitu ya. Satu sok itu kalau kita konversi ke Indonesia itu antara 2 sampai 3 kg gitu. Dan yang lebih banyak dipakai kan 2,5 ya. Iya. Tapi setelah ada kajian-kajian yang kaitannya satu sok itu sebetulnya berapa kilo sih gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak 2,5, tapi ada yang mengatakan 2,7 gitu. 2,7. Ada yang 2,7. Sehingga ketika ingin memberikan keyakinan kepada diri kita terhadap zakat yang kita berikan, maka ada pula yang kemudian mengeluarkan satu jiwa itu 3 kg gitu. Sehingga kalau kita punya 5 anggota keluarga, ya 15 kg yang kita keluarkan sebagai pembersih jiwa, yang mudah-mudahan manfaat dari zakat fitri itu adalah ketika kita mengeluarkannya itu seperti kita lahir kembali dari rahim ibu kita. Nah, inilah yang kemudian juga disampaikan oleh Ibnu Umar, gitu ya, disampaikan oleh Ibnu Umar ketika beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin. Jadi Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada segenap kaum muslimin itu untuk mengeluarkan sa'an min tamrin. Satu sa' itu seperti satu takaran tangan orang dewasa. Itu kalau kemudian menggunakan takaran. Karena waktu itu di kota Madinah belum menggunakan timbangan seperti sekarang gitu, tapi masih menggunakan alat manual, yaitu menggunakan tangan. Dan satu sok itu standarnya adalah satu cakupan tangan orang dewasa gitu. Nah, ketika konversi ke kilogram ya tadi perkiraan antara 2,5 sampai 3 kg. Nah, ini diwajibkan untuk semua. Apakah perempuan yang masih haid itu juga mengeluarkan atau tidaknya? Jadi standar zakat fitri ini sasarannya dari siapa gitu ya. Zakat fitri ini dikeluarkan dari seluruh kaum muslimin, dari anggota keluarga yang masih hidup. Baik itu bayi misalnya. Betul. Jadi bayi yang lahir setelah adzan maghrib di hari terakhir di bulan Ramadan, maka dia sudah diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan perempuan yang haid ataupun yang tidak gitu. Ataupun orang itu tua, jombo, ataupun akil balik yang masih sehat, tidak. Sehingga zakat fitri ini dikeluarkan per jiwa dari orang yang masih hidup sampai pada hari pertama di bulan Syawal sebelum khatib naik ke atas mimbar gitu. Nah, untuk penerimanya sendiri nih Ustaz. Iya. Nah, kalau penerima zakat fitri dari pembahasan kita sebelumnya bahwa stressing tujuan utama diberikannya zakat fitri ini kepada fakir dan miskin, bukan kepada asnaf 8 sebagaimana yang tertuang di dalam surah Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. Tidak.
tetapi hanya kepada fokus pertama dan kedua, yakni innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dan kalimat sedekah yang ada di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 tadi itu sungguhnya hanya kepada zakat mal, bukan kepada zakat fitri. Kalau zakat fitri ini kaitannya adalah dengan bagaimana supaya orang-orang miskin ada pemberdayaan. Maka kalau dikatakan zakat fitri itu mengkayakan, tentu terlalu muluk-muluk gitu. Kalau mau mengkayakan dan memberdayakan umat, itu dari zakat mal gitu. Kenapa? Karena kalau zakat mal itu tidak terbatas jumlahnya. Dalam artian potensi zakat di Indonesia misal sampai 18 triliun. Walaupun mungkin yang dikumpulkan oleh Basnas itu baru 2 atau 3 triliunnya kan, berarti potensinya masih cukup besar yang belum bisa terserap. Adapun zakat fitri ya hanya dibatasi satu sok itu, gitu. Satu sok itu sekitar 3 kg. Nah kalau ini mau dimanfaatkan untuk mengkayakan orang-orang yang tidak mampu, ya tentu tidak. Karena tujuan utama dari zakat fitri supaya tidak ada orang yang kelaparan. Nah itu boleh kita berikan langsung ke penerima zakat atau kita harus kumpulkan ke panitia gitu? Sifatnya kondusif, ya kondisional untuk kemudian diberikan langsung kepada orang yang berhak atau kepada panitia zakat. Saya sebut panitia karena sifatnya temporal gitu. Misal di masjid kan ketika sudah mendekati Idul Fitri pasti ada pengumpulan. Betul. Itu lebih kita sebut sebagai panitia zakat fitri atau pengumpul zakat. Karena setelah selesai acara itu bubar kan panitia, bukan amil gitu ya. Kami menyebutnya bukan amil tapi sebagai panitia zakat. Amil itu untuk yang zakat mal ya? Betul. Amil itu diangkat secara resmi oleh badan negara atau oleh badan yayasan yang sudah punya badan hukum gitu. Seperti misal pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama misal mengangkat Basnas atau mungkin Basnas langsung di bawah presiden gitu. Ini kan satu contoh bahwa orang-orang yang duduk di Badan Amil Zakat Nasional itu punya pertanggungjawaban yang harus langsung dilaporkan ke presiden. Nah mereka punya SK dan mereka punya payung hukum yang bisa mereka gunakan untuk hal-hal yang kaitannya dengan pengumpulan bahkan sampai kepada pendistribusian zakat gitu. Tapi kalau zakat fitri lebih bersifat sementara sehingga orang yang akan memberikan zakat fitri itu tidak harus gitu. Seperti halnya zakat mal juga tidak harus kepada amil gitu. Hanya kalau kemudian kita bisa memberikan zakat mal ataupun zakat fitri lewat amil itu bisa melindungi diri kita dari penyakit-penyakit yang khawatirnya akan timbul, seperti penyakit riya, gitu ya. Penyakit riya, sum'ah ataupun ujub gitu. Kenapa? Karena kan analogi yang disampaikan oleh Rasul, saat ketika engkau memberi, maka usahakan ketika tangan kanan memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Gitu. Nah, maksudnya adalah kalau bisa jangan diketahui lah oleh banyak orang, supaya niat ikhlas kita dalam memberi, entah itu zakat ataupun sedekah, itu bisa terjaga. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Demikian bincang-bincang kita di Tribun Lampung Religi kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bincang-bincang dengan tema yang lain. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita dan juga like channel kita dan video-video kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian bincang-bincang kita di Tribun Lampung Religi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita di Tribun Lampung News Video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.